Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Noviana Dahlan, saya dari Prodi Akuntansi S1 kelas C dengan NIM 2109015011035. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester saya pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengangguran. Pembahasan pertama ialah definisi pengangguran. Pengangguran itu ialah orang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Lanjut, kita masuk ke jenis pengangguran. Pengangguran terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengangguran berdasarkan penyebabnya dan pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi atas konjuktur, struktural, friksional, musiman, teknologi, dan voluntari. Sedangkan pengangguran berdasarkan sifatnya terbagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran setengah menganggur, dan pengangguran terselubung. Lanjut, kita akan membahas jenis pengangguran, yaitu jenis pengangguran yang pertama ialah kita akan menjelaskan jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ialah pengangguran siklis atau konjuktur. Pengangguran ini diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Yang kedua ialah pengangguran struktural. Pengangguran ini diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Lanjut, pengangguran yang ketiga ialah pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan kerja. Kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Lanjut ke pengangguran yang keempat, yaitu pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Jenis yang kelima ialah pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Jenis yang keenam ialah pengangguran voluntari atau sukarela. Pengangguran ini terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja. Misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, atau karena sedang studi. Lanjut, kita masuk ke jenis pengangguran berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ialah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ialah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau ketidakcocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Yang kedua ialah setengah menganggur. Maksudnya yaitu angkatan kerja yang di bawah jam kerja normal, yaitu 35 jam per seminggu. Yang ketiga ialah pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung ialah angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Lanjut, kita akan membahas tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran itu yaitu perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. Cara menghitung jumlah pengangguran yaitu jumlah angkatan kerja dikali 100%. Lanjut, kita masuk ke penyebab terjadinya pengangguran. Yaitu penyebab pertama yaitu jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Maka di sini kita sebagai mahasiswa harus belajar untuk membuka
lowongan kerja, bukan mencari lowongan kerja. Penyebab yang kedua ialah ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Yang ketiga ialah ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan pekerjaan. Yang keempat ialah ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Yang kelima ialah ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Yang keenam ialah kualitas SDM masih rendah. Maksudnya yaitu kualitas sumber daya manusia tergolong sangat rendah. Yang ketujuh ialah perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondisif. Yang kedelapan ialah peraturan yang menghambat investasi. Lanjut, kita akan membahas akibat terjadinya pengangguran. Akibat yang pertama ialah produktivitas dan pendapatan masyarakat, yaitu kemiskinan ke daya beli masyarakat. Lalu ke permintaan hasil produksi, lalu ke investasi rendah, pembangunan ekonomi terhambat, dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Akibat yang kedua ialah menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Akibat yang ketiga ialah menimbulkan masalah-masalah sosial, yaitu contohnya kriminalitas, contohnya pencurian, perampokan, penculikan, dan pelacuran. Dan masih banyak contoh lainnya. Lanjut, kita akan membahas tentang dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Dampak yang pertama ialah pendapatan nasional dan pendapatan per kapita rendah. Maksudnya pendapatan nasional karena pengangguran, maka pendapatan nasional pada negara kita itu rendah. Dampak yang kedua ialah penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Yang ketiga ialah dampak psikologis, yaitu pengangguran minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan perilaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Dampak yang keempat ialah meningkatkan biaya sosial atau biaya keamanan, biaya proses peradilan, dan biaya medis. Lanjut, kita akan membahas cara mengatasi pengangguran secara umum. Cara yang pertama ialah memperluas dan membuka lapangan kerja. Yang saya maksud yaitu kita sebagai mahasiswa harus membuka lapangan pekerjaan, bukan kita yang mencari lapangan pekerjaan. Lanjut ke cara kedua yaitu mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Cara yang ketiga yaitu menambah keterampilan melalui BLK. Yang keempat meningkatkan pendidikan. Yang kelima pendayagunaan dan penyebaran TK. Yang keenam pengembangan produktivitas TK. Selanjutnya kita masuk ke cara mengatasi pengangguran siklis, yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa, dan membuka pasar baru di luar negeri. Lanjut kita ke cara mengatasi pengangguran struktural. Caranya yaitu yang pertama, pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. Yang kedua yaitu memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Yang ketiga meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Yang keempat ialah meningkatkan industri padat karya. Lanjut kita masuk ke cara mengatasi pengangguran friksional. Cara yang pertama ialah mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran TK. Cara yang kedua yaitu menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Lanjut kita ke cara mengatasi pengangguran musiman. Cara yang pertama ialah pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. Cara yang kedua yaitu melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa
menunggu musim tertentu. Lanjut, kita akan membahas usaha yang dapat kita lakukan. Ya, usaha yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama mendirikan BLK, yang kedua meningkatkan mutu sekolah kejuruan, yang ketiga penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi dan KB. Usaha yang dapat dilakukan pihak swasta atau perusahaan yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Usaha yang dapat dilakukan diri kita sendiri yaitu membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan seperti belajar komputer dan bahasa asing dan belajar lainnya. Yang kedua yaitu menanamkan jiwa wirausaha. Sekian penjelasan tentang materi pengangguran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.